Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Yang saya muliakan, hadir bersama kita ada Bapak Kades Rekah Tanah. Tadi saya barusan bilang apa? Rekah Tanah. Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Saya sedang ngetes. Bapak Kades berarti warga Bapak sudah mengamalkan pesan agama. Apa pesan agama? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Mereka sudah membuktikan cintanya. Jangankan desanya dirampas, dibalik namanya melotot semuanya. Ini membuktikan mereka punya cinta. Bahasa anak muda sekarang cinta. Mereka pakai istilah begini. Itu cinta. Tapi sekarang ada bahasa baru Pak Kades. Dulu begini, sekarang mereka sudah begini. Saya pernah tanya, ini artinya apa? Mereka menjawab, Habib, ini artinya cinta. Oh, akhirnya saya pinjam istilah ini, saya pulang ke rumah, saya langsung praktekkan dengan istri saya. Mama, Istri saya membalas dengan gaya yang serupa, cuman beda maknanya. Istri saya menjawab, Beda gerakan, beda maknanya. Hadir bersama kita Bapak Kades Tanah Rekah, Bapak Masrud. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keberkahan Allah. Dan yang tidak saya lupakan segenap para jamaah, para saimin, para saimat, para mukminin dan mukminat, jamaah Masjid Jami Al-Muhtadin dan sekitarnya, Kecamatan Muko, Kabupaten Muko. Bahasa lainnya rai. Fis. Desa Tanah Rekah yang subuh ini insya Allah kita semua termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah. Dapat doa dari ulama saja berkah, apalagi dapat doa dari Rasulullah. Apa doa yang sering dipanjatkan Nabi untuk kita? Nabi sering mengangkat tangan lalu berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik lana. Udah subuh, mikir makan aja. Buka masih lama. Enggak boleh dengar barik lana, ingat makan. Bu, itu doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina, itu doa makan. Saya kasih hadiah kalau ibu bisa tahu
dan mengajarkan kepada saya doa nambah makan. Bingung. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Keluar dari tempat ini insya Allah, Allah tambah keberkahan hidup kita. Diberkahi umurnya, amin. Diberkahi rezekinya, amin. Diberkahi keluarganya, amin. Diberkahi anak cucunya, amin. Kalau sudah keberkahan menempel kepada apapun, pasti ada kebaikan. Karena definisi berkah itu ziyadatun fil khair. Keberkahan itu artinya kebaikan yang terus bertambah-tambah. Kalau dia nempel di rumah, maka rumah tangga jadi sakinah. Kalau berkah nempel di harta, larinya lebih banyak untuk ibadah. Kalau berkah nempel di anak-anak kita, anak tampil menjadi soleh dan soleha. Kalau dia nempel di umur, maka usia kita lebih banyak ibadah ketimbang maksiatnya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Apapun kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, saya pastikan pahalanya berlipat ganda. Bu, belum kompak. Bu, bau, bau. Bau, kok bau iya, ada yang belum mandi jangan-jangan. Bu, apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu keluar dari sini kalau ada yang nanti bertanya kenapa dinamakan bulan Ramadan, bahasa Arabnya limadza summiya bisyahri Ramadan, limadza. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa syurga. Bapak Kades, saya pernah malu ketemu anak kecil-kecil kayak ini, pinter banget bahasa Arabnya waktu saya ke Madinah. Bapak Ibu nggak percaya, silakan pergi dan cek sendiri. Di Mekah dan di Madinah anak-anak kecilnya pandai bahasa Arab semua. Limadza summiya bisyahri Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Kenapa? Jawabannya kata Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan, dikatakan Ramadan diambil dari kata Ramadha yarmudu, ramdha. Artinya bulan ini li'annahu yarmidu dzunub au yahrikuha. Karena bulan ini Allah jadikan menjadi bulan yang akan menggugurkan semua dosa masa lalu kita. Bulan yang akan membakar semua kesalahan masa lalu kita. Selama 11 bulan mungkin kita sering berlumur dengan dosa. Bulan inilah yang akan meleburkan semuanya. Dengan apa dosa digugurkan, dengan apa kesalahan dilebur, bil a'malis salihah, dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Karena semua kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, pagi ini saya titipkan sebuah ilmu yang singkat dan padat. Dengarkan, ada 3 yang membuat amal kebaikan yang kita lakukan akan berlipat ganda balasannya dari Allah. Ada 3. Orang kampung sini Pak Kades kalau bilang 3 bahasanya apa? Oh, berarti ujungnya O. Kalau orang Jakarta bilang 3 di sini 3. Kalau orang Jakarta bilang 2 di sini 2. Berarti kalau Jakarta bilang 1 di sini 1. Tidak konsisten. Ada 3 yang bisa. Sejak kapan mak-mak ngatur Ustaz? Kan terserah saya. Saya yang ceramah. Inilah susahnya ngadepin mak-mak. Suka ngatur kadang-kadang. Udah terima beres aja. Ada 3 yang bisa melipat gandakan kebaikan. Ada 3. Kalau 3 perkara ini ada, saya pastikan pahalanya beda walaupun ibadahnya sama. Ada 3. Dalam kitab disebutkan inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun. Ada 3 sebab Allah itu melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Kalau 3 sebab ini ada, pahalanya beda walaupun ibadahnya sama. Sebab yang pertama, syaraful amil. Karena keistimewaan orang yang melakukan kebaikan. Saya kasih contoh, kalau ada orang kaya dermawan, pahalanya 1. Tapi kalau ada orang miskin, dengan segala keterbatasannya masih bisa berbagi, maka double pahalanya. Jelas? Contoh kedua, dari semua yang hadir subuh ini, ada yang muda, ada yang tua. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa yang pahalanya lebih besar? Yang muda. Kalau yang tua rajin ibadah wajar, takut mati. Yang paling besar pahalanya yang muda loh Pak. Karena masa muda anak-anak sekarang suka punya prinsip begini. Masa muda puas-puasin dulu. Udah tua baru taubat-taubatin. Mereka menganggap kematian itu hanya buat orang tua. Anak-anak pasang telingamu, gak ada jaminan anak muda mati belakangan, gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Orang yang tua mati duluan gak ada jaminan. Maka yang tua-tua jangan minder. Gak ada jaminan orang tua mati duluan. Gak ada. Cuma biasanya lebih cepat aja. Gak ada jaminan yang muda mati belakangan. Saya kasih contoh dari kalangan artis yang meninggal dunia masih muda banyak loh Pak. Ada namanya Olga, meninggal di usia yang sangat muda. Ada namanya Aji Masaid, karir sedang di puncak. Ada namanya Hercules, kurang hebat apa ototnya. Betul? Ada namanya Pak Julia Perez. Kakek tahu Julia Perez? Kakek luar biasa. Kakek menjawab, saya tidak tahu Ustadz, hebat. Kemarin ada kakek-kakek lincah, saya tanya kakek tahu Julia Perez? Si kakek dengan sombong menjawab, alah jangankan Julia Perez, Nikita Mirzani saya follow. Masya Allah. Dari kalangan ulamanya yang meninggal muda banyak. Teman saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Teman saya Ustadz Arifin Ilham. Sahabat saya Syekh Ali Jabir. Mereka wafat di usia yang sangat muda.
Maka nggak ada jaminan yang muda mati belakangan. Jadi jangan berleha-leha. Kalian lupa mempersiapkan bekal untuk hari esokmu. Betul? Bu, yang paling besar hari ini dapat pahala yang paling muda usianya. Alhamdulillah. Faktor kedua yang membuat pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Faktor apa? Syarafuz zaman. Keistimewaan timing waktu di mana kita melakukan kebaikan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sholat subuh di bulan-bulan yang lain pahalanya 1. Tapi sholat subuh di bulan Ramadan saya pastikan pahalanya berlipat-lipat ganda. Jangankan sholat subuh, jangankan sholat wajib. Bapak Ibu sholat sunat apapun di bulan Ramadan dikasih pahala bagikan sholat wajib. Lalu bagaimana dengan pahala sholat wajib? Yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lagi oleh Allah balasannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadir pengajian di bulan-bulan lain pahalanya 1. Hadir pengajian di bulan Ramadan double pahalanya. Bapak Ibu sedekah di bulan lain pahalanya 1. Tapi sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Makanya kata Nabi afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling dahsyat pahalanya, paling besar sedekah di bulan suci Ramadan. Maka hari ini syukuri Allah masih sehatkan badan, panjangkan umur, kita bisa panen pahala di bulan mulia. Insya Allah 1 bulan ini kita bisa menutup 11 bulan keteledoran kita. Insya sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Maka jangan sia-siakan Ramadan berlalu tanpa bernilai pahala. Ibu, hari ini saya titipkan ilmu mau. Ilmu ini saya dapatkan justru dari pertanyaan para jamaah. Berapa banyak saya sering dapat materi tausiah justru dari pertanyaan jamaah. Maka nanti saya titipkan nomor WA saya. Boleh? Kita jadikan nomor ini ajang diskusi agama ke depan. Kalau ada yang mau bertanya kirim WA. Hanya boleh WA. No miss call. No video call. Karena sering kali jam 3 subuh Pak, nenek-nenek ngajak video call. Hanya boleh WA saja. Pulang dari masjid ini, saya balik ke Jakarta, jarak kita jauh, hati kita insya Allah dekat. Anak-anak duduk yang manis, jangan ada yang ngobrol. Kalau ada yang ngobrol, nanti kita panggil ke depan, kita kasih hukuman, kamu baca surah-surah pendek minimal Al-Baqarah loh. Loh. Kalau mau ngobrol, mau bercanda di luar sana, jangan di masjid. Masjid ini tempat yang paling mulia. Betul? Khairul bilad masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Hidup ini sudah terlalu banyak berbicara. Allah kasih kita telinga 2, mulut 1, ada pesan. Biar jadi orang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul? Kalau ada yang duduknya manis, gak ganggu teman kanan kirinya, nanti dapat hadiah dari saya. Dapat hadiah Quran, cetakan komunitas Riau Indonesia mengaji. Qurannya mewah, bahannya anti rayap, anti basah. Lengkap nanti saya kasih tanda tangan aslinya. Tapi kalau kamu ganggu-ganggu temanmu, kamu cuel kanan kiri, kamu ngobrol, Al-Baqarah menantimu. Betul? Betul? Bo,
Satu hari saya dapat WA dari jamaah. Habib, adakah perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kami? Saya jawab, ada. Berapa banyak orang-orang di antara kita, mungkin termasuk saya, sibuk menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Tapi kita lupa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang pernah disebut Nabi dalam sabdanya. Kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, paginya dia sahur, siangnya menahan lapar dan dahaga, ketika terdengar azan maghrib dia berbuka, dia enggak dapat pahala apapun dari Allah. Yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia sibuk mempuasakan perutnya dari makan dan minum, tapi dia lupa mempuasakan lisannya, telinganya, dan semua yang ada di pada tubuhnya. Maka hari ini saya titipkan pesan. Khamsun yubtirna saim. Ada 5 yang bisa membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Ada 5. Yang pertama, al-ghibah, ngerumpi. Sengaja saya arahkan itu kepada emak-emak. Karena yang namanya perempuan itu sering terbagi 2. Ada namanya emak-emak kelompok kanan, saya gelar ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada emak-emak kelompok kiri, punya grup ahlu ngerumpi wal jamaah. Kalau enggak ngomongin orang satu hari, pusing. Kalau telinganya enggak dengar gosip, gelisah. Tiada hari sibuk ngurusin orang lain. Padahal diri dia sendiri mungkin lebih jelek dari orang yang dia urusin. Betul? Betul? Bu, ngerumpi. Hilang pahala puasa, nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah Habib, setelah Ramadan saya nggak pernah ngerumpi. Nggak pernah saya ngomongin orang. Alhamdulillah. Cuma dengar gosip doang di TV. Itu mah sami mawon. Mulut nggak ngomongin orang, telinga ngedengerin keburukan orang. Sami mawon. Itu kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Idza sumta, kalau kamu berpuasa, falyasum, hendaklah kamu puasakan juga. Sam'uka wa basaruka minal maharim. Puasakan juga telingamu dari mendengar semua yang diharamkan oleh Allah. Wa basaruka, puasakan juga matamu dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Wa lisanuka minal kadhib, pahala puasakan juga mulutmu, lisanmu dari segala macam kebohongan. Bu, keluar dari masjid ini, ketemu teman-teman ngerumpi, beranilah berkata, tidak. Ibu, ada berita hot loh. Shh. No. Ini hot loh. Shh. Jangan ganggu puasa saya. Buat apa saya nahan lapar haus kalau mulut tidak saya jaga. Ini hot banget loh Bu. Shh. Tadi pagi saya dapat ilmu dari Ustadz Al-Habsyi. Ngeribah membatalkan pahala puasa. Ini perkara hot loh. Ini gosip antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ntar abis buka aja. Sami mawon. Maka mulai hari ini jaga mulutmu, jaga lisanmu dari hal-hal yang ghibah. Insya. Pertanyaan kedua. Shh. Habib, adakah jenis ghibah yang dibolehkan? Ada. Dulu ada salah seorang imam besar namanya Hasan Al-Basri.
Beliau ditanya, Imam, ataghrabuna dzikral fajir? Apakah kami terkena dosa ghibah? Kami berdosa ketika yang kami omongkan pelaku dosa. Kira-kira dosa enggak ngomongin pelaku dosa? Kata imam, la, tidak. Malah sang imam menyuruh, udhkuruha, yahzarhun nas, viralkan, sebarkan, tidak apa-apa. Kamu malah dapat pahala. Kenapa? Kamu menyelamatkan orang-orang baik biar tidak jadi mangsanya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, ngomongin orang kafir nggak termasuk ghibah. Yang kedua, ngomongin orang yang zalim nggak termasuk ghibah. Ngomongin orang yang munafik nggak termasuk ghibah. Contoh, kalau termasuk ghibah, tukang baca berita, patroli, itu termasuk ghibah. Kalau seandainya ghibah, tukang hakim, jaksa, penyidik kepolisian yang membongkar segala kejahatan, berarti dia kena dosa ghibah. Yang begini enggak kena ghibah. Yang termasuk ghibah ngomongin kejelekannya, fisiknya, bukan dosanya. Contoh, Bapak Ibu pergi umroh haji, lagi tawaf ketemu ada jamaah dari negara lain, Afrika. Kan orangnya hitam fisiknya, betul? Ibu iseng bilang, papa lihat di depan ada Hajar Aswad berjalan. Fisiknya hitam, ada faktanya, itu namanya ghibah. Tapi kalau enggak ada faktanya namanya fitnah. Saat itu juga pahala kita dipindahkan ke orang yang kita ghibah, yang dosa orang yang kita ghibahi ditransfer ke kita. Maka jangan sibuk ngomongi kejelekan orang. Biarkan orang mengomongi kejelekan kita, justru kita yang akan panen pahala. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Sallallahu. WA ketiga masuk. Shh, Habib, kalau sudah terlanjur saya pernah ghibahin orang, apa kafarohnya, tebusannya untuk bisa menghapus dosa itu? Saya hadirkan jawaban. Yang pertama adalah yandam, menyesali perbuatan masa lalu itu. Yang kedua kata ulama wayatub, segera taubat kepada Allah. Yang ketiga enggak cukup taubat, ya ta'assab, harus berani meminta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Kalau dia bisa ditelepon, telepon. Kalau bisa ditemui, temui. Saya 1 tahun yang lalu tablik akbar di Samarinda. Begitu selesai tablik akbar, ada seseorang ustadz besar langsung duduk di samping saya, menangis, mencium tangan saya. Saya bilang, kenapa tiba-tiba menangis? Habib, maafkan saya. Baru hari ini saya bisa berjumpa dengan Habib. Saya ingin face to face. Saya minta maaf karena saya pernah ngomongin Habib. Habib, ridhoi saya, maafkan saya biar langkah saya tidak terhalang masuk ke surga. Jangan main-main bikin dosa kepada manusia, konsekuensinya lebih berat daripada punya dosa kepada Allah. Kalau punya dosa kepada Allah, percayalah Allah Maha Pengampun, ampunan Allah lebih luas dari murkanya. Cukup angkat tangan, baca istighfar, selesai. Tapi kalau punya dosa berhubungan dengan manusia, harus taubat kepada Allah, harus meminta maaf dan minta dihalalkan darinya. Kalau tidak, itu bisa menjadi penghalang langkahmu untuk masuk ke surganya Allah. Maka bersyukur kita di Indonesia, Pak Kades, ada acara tradisi yang sangat mulia. Setelah Ramadan ada halal bihalal. Maksudnya apa? Mengajarkan kepada kita untuk saling menghalalkan dan mengikhlaskan semua kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Alhamdulillah. Menyesal
bertaubat, minta maaf, dan kata ulama jangan lupa sering-sering angkat tangan, doakan orang yang selama ini engkau ghibahi. Apa doanya? Ikuti saya. Allahumma ighfir lana walahu. Kalau dia laki-laki walahu, kalau dia perempuan walaha. Ya Allah ampuni aku dan ampuni fulan bin fulan. Itu cara cepat untuk menghapus dosa ghibah. Doakan orang yang selama ini sering kita jelek-jelekan. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu. Sekali lagi saya ulangi 5 yang membatalkan pahala puasa. 1 riba, 2 namimah. Tahu namimah? Suka ngadu domba, ngomporin orang, provokator, datang ke sini ngejelekin si A, datang ke si A ngejelekin si B, senang lihat orang bertikai, tepuk tangan ketika lihat orang berantem, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang begini menghilangkan semua pahala puasa. Yang ketiga, berbohong, kadzib. Ramadan jaga ucapan. 1 kali kita bohong batal pahala puasa. Enggak dapat apa-apa. Maka jangan lupa puasakan ucapan dan lisan kita. Alhamdulillah. Yang keempat, wan nadhar bisyahwah. Memandang sesuatu dengan nafsu yang membara. Bapak Ibu, mata harus dipuasakan dari memandang sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Karena pandangan yang menimbulkan syahwat bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, jangan lupa kata Nabi dalam riwayat hadis ini adalah wal yaminul kadhiba, bersumpah palsu bisa membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan dari sekian rentetan kejelekan ini Allah jauhkan dari kita dan diri kita. Amin ya rabbal. Singkat padat episode berikutnya. Ada 3 yang bisa membuat pahala puasa, pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Yang pertama tadi karena keistimewaan pelakunya. Yang kedua keistimewaan waktunya. Dan yang ketiga pahala kebaikan berlipat ganda dilihat dari sosok sisi apa? Syaraful makan, keistimewaan tempat di mana Bapak Ibu melakukan kebaikan. Saya kasih contoh, ibu sholat subuh di masjid ini. Tadi sholat subuh 2 rakaat kan? Di sini masih 2 kan? Ibu sholat subuh 2 rakaat. Di sini saya pastikan beda pahalanya kalau ibu sholat subuh 2 rakaat di Masjidil Aqsa Palestina. Walaupun sama ibadahnya sama-sama subuh, rakaatnya sama-sama 2, pahalanya saya pastikan beda. Kenapa? Keistimewaan tempat di mana kita melakukan kebaikan. Di Masjidil Aqsa, kalau Allah izinkan nanti Bapak Ibu bisa sholat di sana, itu dikalikan 500 kali lipat. Ibu tahu Masjidil Aqsa? Muko-muko belok kanan. Susah ngasih tahu mama. Bapak Ibu sholat subuh di sini dengan sholat subuh di Madinah, di Masjid Nabawi. Pahalanya beda walaupun ibadahnya sama. Rakaatnya sama-sama 2, saya pastikan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat ganjarannya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, kalau Allah izinkan nanti bisa sholat subuh di Masjidil Haram, maka Al-Mukarramah saya pastikan pahalanya beda. Di sana pahalanya 100.000 kali lipat. Walaupun ibadahnya sama, rakaatnya sama, pahalanya beda. Kenapa? Syaraful makan, keistimewaan tempat di mana kita melakukan kebaikan. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, selama ada kesempatan jangan sia-siakan untuk menunaikan umrah dan haji. Habib, saya belum dapat panggilan. Salah satu kesalahan orang kita ditanya, kenapa tidak umroh, kenapa tidak haji? Maaf, kami belum dapat panggilan. Hello, sejak kapan Allah nggak manggil kita, sejak kapan? Begitu ayat turun yang bunyinya wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin ami. Ayat itu turun, itu sudah pertanda dari dulu Allah manggil kita. Cuma kita doang yang gak merasa terpanggil. Orang kalau dipanggil gak dengar namanya budak. Betul? Betul. Kesalahan kedua ketika ditanya, kenapa enggak umrah dan haji? Jawabannya begini, maaf Habib, saya belum punya uang. Ibu tolong catat pesan saya baik-baik. Orang pergi umroh, pergi haji bukan karena punya duit, bukan. Karena dia punya niat. Di luar sana banyak orang berduit sampai mati ada yang belum umroh dan haji. Kenapa? Enggak ada niat. Bapak Ibu kalau ada niat pasti ada jalan. Bapak Ibu nonton gak setiap tahun menjelang haji, pemulung bisa pergi haji loh. Pemborong susah. Penjual koran pergi haji, penjual berlian tidak bisa. Pembantunya pergi haji, majikannya tidak. Apa yang membedakannya? Satu punya niat, satu gak ada niat. Demi Allah saya termasuk orang yang membuktikan. Saya dari keluarga yang tidak mampu, gak punya apa-apa. Tapi karena saya punya niat, tiap malam menangis baca labbaik Allahumma labbaik. Allah mudahkan saya bisa menunaikan umrah dan haji. Saya terbang ke Jeddah. Demi Allah saya terbang. Enggak pakai duit. Pakai tiket. Pakai tiket. Hah? Kenapa? Tiketnya pakai, ya kan belum selesai. Beli tiket pakai apa? Nah dengerin, nggak pakai duit saya. Beli tiket pakai duit, tapi duitnya duit siapa? Jamaah. Allah gerakkan hatinya, patungan memberangkatkan saya. Itu yang saya maksud kalau ada niat, ada jalan dari Allah. Bu, Ibu, dengarkan pesan saya. Kalau seandainya Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah Allah hadirkan, Allah dirikan, Allah bikin hanya untuk orang kaya, saya pastikan Bapak Ibu gak akan pernah melihat orang miskin bisa sampai ke sana. Kalau seandainya Baitullah Allah ciptakan hanya untuk orang yang soleh saja, Bapak Ibu gak akan pernah bisa mendengar nanti di sana ada orang yang pendosa, ahli maksiat sedang menangis mengetuk pintu rahim dan rahmannya Allah. Betul? Kalau seandainya Baitullah itu Allah ciptakan hanya untuk orang tua, maka di sana gak ada anak muda yang sedang coba menggapai hidayah dari Allah. Kalau seandainya Baitullah Allah ciptakan hanya untuk orang yang punya pangkat, pejabat, gak akan ada rakyat jelata bisa sampai langkahnya ke sana. Sekali lagi Pak, demi Allah, kalau Ka'bah hanya buat orang yang fisiknya sempurna, Bapak Ibu gak akan pernah melihat ada orang gak punya kaki bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Betul? Ka'bah Allah ciptakan bagi siapa saja yang merasa terpanggil dengan panggilan Allah. Apa panggilannya?
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syari. Saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, diberikan rezeki, bisa menunaikan umroh dan haji. Saya ajarkan amalan yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Mau? Mau? Kalau Bapak Ibu amalkan, nanti beribu-ribu cara Allah hadirkan bisa sampai ke sana. Mau? Mau? Pulang dari sini nanti buka Quran. Cari surat Al-Fatihah. Kebangetan kalau nggak hafal. Setiap sholat pasang niat. Ya Allah, dengan segala kemuliaan surah Al-Fatihah yang pernah engkau janjikan dalam hadis qudsimu, wali abdi masa'al, Al-Fatihah akan menjadi apa saja yang engkau niatkan. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Aku bertawasul, tunjukkan kemuliaannya, murahkan rezekiku, mantapkan niatku, langkahkan kakiku jadi tamu-tamu pilihanmu ya Allah. Al-Fatihah. Tutup, baca sampai selesai, hajatmu diijabah. Kata seorang ulama besar di zaman itu, Al-Ai bin Atha, beliau pernah berkata, "Idza aratta hajatan," kalau kalian punya hajat, jangan lupa faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha. Baca surah Al-Fatihah sampai selesai, hajatmu pasti diijabah oleh Allah. Jangan lupa yang pertama baca apa? Surat. Masih belum ada tanda-tanda titik terang, buka lagi Quran. Cari surat Al-Baqarah. Tidak perlu baca semuanya. Cukup baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang awal bunyinya Pak, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi. Yang tadi saya baca ketika saya jadi imam. Hadisnya kata Nabi, "Man bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Nabi yang janji Pak dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dijamin hidupnya di atas muka bumi Allah serba berkecukupan. Demi Allah sampai detik ini saya masih mengamalkan. Kalau saya lupa baca di malam, saya baca di subuh. Demi Allah saya masih mengamalkan. Ketika COVID pertama datang ke Indonesia, semua teman-teman saya ada yang jual mobil, jual rumah, ada yang jual semua perhiasan, semua usaha tutup. Saya justru ketika COVID rezeki saya berlimpah lebih dahsyat dari sebelum COVID. Kenapa? Ini rahasia amalan saya. Saya enggak pernah bergantung dengan manusia. Saya bergantung dengan yang maha segala-galanya. Bergantung berharap dengan manusia, siap-siap kecewa. Bergantung dengan Allah, tidak akan ada kata kecewa. Saya enggak mau ngajarin amalan apapun yang belum saya amalkan. Salah satunya yang saya amalkan, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Semuanya Allah cukupkan. Ibu mau beli mobil, cukup. Ibu mau, bapak mau umroh, cukup. Mau beli rumah, cukup. Semuanya serba cukup. Alhamdulillah. Bu, masih belum berangkat juga, jangan putus asa. Allah terkadang mengabulkan doa kita dengan cara memberi. Bukan memberi apa yang kita minta, tapi Allah hadirkan apa yang kita butuh. Karena seringkali Pak dalam permintaan kita ada bencana buat kita. Allah mengabulkan doa kita, memberi di saat kita butuh, bukan di saat kita minta. Betul?
Masih belum ada tanda-tanda Habib, buka lagi Quran. Cari surat Al-Hajj. Baca, insya Allah Allah panggil. Masih belum berangkat Habib, yang terakhir cari surat Tanah. Berangkat insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu Allah mudahkan insya Allah. Saya tambahkan amalan salawat yang kalau sering dibaca memudahkan kita umrah dan haji. Ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidis Saqalain salatan wasalaman tusahilu lana ziyaratal haramain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin salatan wasalaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa baca Al-Fatihah, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan sering-sering baca salawat ini, Allah mudahkan. Kalau masih bingung kirim WA, nanti saya kirim jawabannya. Surat Tanah jangan. Bu, hafalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang awal bunyinya amanar rasulu. Kita baca sama-sama yuk. Ada 2 keuntungan loh kalau ngajinya bareng-bareng, ada 2 keuntungan. 1, pahalanya berlipat ganda. 2, gak bakal tahu teman sebelah kita gak hafal ayatnya. Kalau bacanya bareng-bareng pakai gaya begini gak ketahuan. Kita baca sama-sama yuk, biar Allah berkahi kita. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Saya pernah terlilit hutang. Bukan karena saya pakai, tapi karena saya ditipu. Tentang haji, saya pernah ditipu. Rugi miliaran Pak. Mau ngeluh, nggak bakal kembali uang. Pikiran datang, lebih baik sudah saya ikhlaskan, gak apa-apa ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas. Gak akan bikin dia kaya, apa yang dia ambil dari yang haram. Dan tidak akan memiskinkan saya. Saya ridho, saya siap tanggung jawab. Nama baik saya lebih mahal dari harta apapun. Kalau saya curhat dengan manusia, pasti dihina. Tapi saya curhat dengan Allah. Ibu mau tahu gak? Saya amalkan ini loh. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tiap malam menangis. Gak nyampe Pak, hanya berapa bulan, berapa miliar bisa saya lunasi. Bahkan Allah lebihkan saya berapa miliar berikutnya. Jadi tabungan. Lutang lunas, saya masih punya pinjaman, masih punya simpanan berapa miliar. Berkat apa? Saya membuktikan hadis Nabi yang sahih ini. Maka rugi kalau kita enggak sering memanfaatkan jalan solusi yang sudah lama ditawarkan Nabi. Kita baca sama-sama yuk. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu, saya titipkan nomor WA saya. Silakan catat, yang belum jelas tentang amalan tadi kirim WA, saya hadirkan jawabannya. 08, mau nomor handphone atau nomor rekening? 08 22 angka 5-nya 6 kali 5555555 tutup dengan angka 42. Sekali lagi 0822 555 555 42. Tolong WA-kan sekarang, sebutkan muko-muko. Kami jamaah muko-muko. Nanti saya bikin grup muko-muko, saya kirim ilmu-ilmu yang bermanfaat, saya share ilmu-ilmu yang berguna. 0822 555 55542. Alhamdulillah, episode terakhir. Bu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji, karena wasilah mereka saya sampai di muko-muko. Yang membawa saya, yang membiayai saya, bukan gubernurnya, bukan bupatinya, bukan wali kotanya, bukan orang paling kaya di Bengkulu ini, tapi yang jadi sponsor acara safari dakwah bulan ini, mereka anak-anak muda, muda usianya, mantap jihadnya. Mereka adalah komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bapak Ibu, saya pastikan tidak banyak anak-anak muda yang mau mempergunakan masa mudanya berjuang di jalan Allah. Lihat anak-anak muda yang lain, kerjaannya apa? Masa mudanya tawuran, narkoba, kebut-kebutan. Bahkan tidak sedikit mereka akhlaknya enggak karuan. Saya kasih contoh video yang sempat viral Pak Kades. Ada anak-anak remaja pakai seragam sekolah pramuka berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua, yang ada si nenek ditendang. Nonton videonya? Nonton? Kejadian itu ada di depan mata saya. Tapi saya enggak sempat menolong si nenek karena secepat kilat. Sekali lagi Pak, kejadian itu di depan mata saya. Tapi saya enggak bisa menolong nenek walaupun di depan mata saya. Demi Allah, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu Pak Kades. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya? Bu, ini teknik ceramah terbaru baru saya ciptakan. Jadi kalau ada penceramah lain yang niru-niru, itu sudah dipastikan copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Bu,
Dari Jakarta saya terbang ke Bengkulu, naik pesawat, harga tiket pesawat mahal. Bapak Ibu tahu siapa yang bayarin tiket pesawat? Bukan DKM masjidnya. Silakan tanya DKM masjidnya. Tidak ada persyaratan apapun pagi ini yang memberatkan DKM masjid. Tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar anak-anak muda ini. Saya kemana-mana keliling Indonesia, mana pernah saya pergi sendirian. Saya bawa gerbong. Saya bawa asisten-asisten. Semua tiket asisten saya yang bayar anak-anak muda ini, panitia nggak diminta sedikit pun. Ayo, nikmat apa lagi yang kau sudah dustakan di hadapan Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Jangan main-main loh. Asisten saya yang langsing ini kalau naik pesawat biayanya dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kasihan kalau naik pesawat transit, pesawatnya kecil, kursinya sempit, dia duduk terhimpit. Tapi untung ada pramugari yang berbaik hati. Dari jauh pramugari mengenali, oh itu kan asisten Ustadz Al-Habsyi. Pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari Pak Kades. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya dari Bengkulu naik ke sini, naik mobil. Yang menyewakan mobil Innova adalah mereka. Panitia masjid nggak diminta biaya sewa mobil sedikit pun. Dari Bengkulu sampai ke sini perjuangan saya Masya Allah. 8 jam. Berapa kali mimpi saya. Enggak sampai-sampai perasaan. Bahkan dalam perjalanan saya sempat hampir muntah kemarin. Hampir muntah, mual jalannya begini-begini. Bu, untung saja saya cepat-cepat buka jendela. Begitu saya buka jendela, nampak pemandangannya mengingatkan saya dengan kampung halaman kakek datuk saya di Arab. Ternyata sepanjang jalan dari Bengkulu sampai ke sini ada yang mirip dengan kampung datuk saya. Banyak pohon kurma di mana-mana. Oh itu sawit. Saya pikir kurma Pak Kades.